Pimpinan dan anggota yang kami hormati, jajaran dari Kominfo, Dewan Pers, KPI dan KIP, saya menyimak website Kominfo terkait dengan ikhtiar Kominfo untuk membersihkan berbagai informasi media, khususnya akun dan website, dari berbagai konten negatif. Saya apresiasi sekali itu. Tetapi nampaknya Kominfo baru membatasi kepada informasi pornografi dan pornografi. Kominfo belum memasuki ranah penistaan agama yang saya kira sensitivitasnya tidak kalah, bahkan bisa memecah belah umat beragama. Kasus terakhir apa yang terjadi pada seseorang yang bernama MKC, kalau kita lihat statusnya di websitenya masih beredar. Dan penghinaan itu sangat vulgar. Bahkan cenderung sesungguhnya mengadu domba dua agama. Pelecehan terhadap Islam itu dari kata salamnya saja dirubah-rubah. Nabinya saja, saya tidak ingin kata persis apa yang dikatakan karena itu akan menjadi pelecehan. Nabi Muhammad dilecehkan begitu dahsyat. Ya. Jadi menurut saya Kominfo tidak cukup hanya pada konten pornografi. Segera berbagai konten yang menghina apapun agama di Indonesia atau rasial untuk segera ditutup. Saya kira ini bagian dari Bhinneka Tunggal Ika kita, bagian penghormatan kita kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berasal atas ketuhanan Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Saya kira ini sangat-sangat strategis, sangat penting. Saya meminta mulai hari ini Pak Menteri, kolega saya pada periode lalu, ya, dengan segala hormat, untuk melakukan itu sesegera mungkin demi kebaikan bangsa dan negara. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi langsung oleh Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Karena ini penting sekali dan isu aktual, apa yang ditanya oleh mantan kolega saya di DPR ini harus juga saya tanggapi, ya walaupun tempat duduknya berbeda. Ya. Yang pertama yang dapat saya tegaskan kepada anggota Komisi 1 yang terhormat adalah apa? Tidak ada ruang dan tempatnya blasfemi di Indonesia. Tidak boleh ada ruang dan tempat bagi penista agama apapun juga di Indonesia. Oleh siapapun juga di Indonesia. Untuk itu harus dilakukan penindakan yang tegas. Yang kedua, betul sekali, tusi Kominfo tidak saja yang berkaitan dengan pornografi. Dapat saya informasikan kepada anggota Komisi 1 yang terhormat, sejak Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September ya 2021 kemarin, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.624.750 konten negatif. Ya. Dengan total konten SARA yang diputus aksesnya sebesar 1.901 konten dan 1.521.698 konten dari situs internet dan media sosial. Jumlah konten negatif yang dilakukan pemutusan akses pada situs internet sebanyak 1.536.346 dengan rincian sebagai berikut. Pornografi 1.096.395 konten. Luar biasa benar Indonesia ini. Hampir setengahnya pornografi. Apa yang ada di back mind orang Indonesia. Ini harus kita catat sama-sama. Jangan-jangan banyak yang suka juga ini. Karena dia hampir 50%-nya, 40%-nya. Yang kedua perjudian.
413.954 konten. Yang ketiga penipuan, 14.609 konten. Yang keempat HKI, hak kekayaan intelektual, 7.380 konten. Kelima, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, 3.960 konten. Keenam, terorisme dan radikalisme, 505 konten. 7, pelanggaran keamanan informasi, 321 konten. 8, SARA, 188 konten. 9, perdagangan produk dengan aturan khusus, 128 konten. 10, konten yang melanggar nilai sosial dan budaya, 26 konten. 11, konten yang meresahkan masyarakat, 49 konten. 12, separatisme, organisasi berbahaya, 14 konten. 13, fitnah, 12 konten. 14, kekerasan, termasuk kekerasan pada anak, 10 konten. Sedangkan untuk penanganan konten negatif internet pada media sosial berjumlah 1.088.404 konten dengan rincian sebagai berikut. Twitter 1.035.245 konten. Facebook, Instagram, dan WhatsApp 39.501 konten. Google, YouTube 7.021 konten. File sharing 4.685 konten. Telegram 1.501 konten. MiChat 165 konten. TikTok 162 konten. Line 22 konten. Patroli cyber dan pemutusan akses terus dilakukan terhadap konten yang diduga mengandung unsur muatan kebencian, suku, ras, antar golongan, dan agama. Termasuk di dalamnya penistaan agama. Hingga 21 September, Kominfo telah melakukan putusan akses terhadap tadi konten-konten yang disebut terhadap figur-figur tertentu. Ya, figur A, ya, saya nggak sebutkan namanya ya. Figur A sebanyak 44 konten dari 118 ajuan konten. Figur B sebanyak 150 konten dari 211 ajuan konten. Pak Pimpinan, figur coba C saya dan interupsi pimpinan. seterusnya. Coba sekarang figur MKC, berapa konten Pak yang dihapus, Pak Menteri? Salah satu termasuk di dalamnya ada 150 Ini masih, Pak. konten. Ini masih baru saya Ya, buka. saya sampaikan 150 konten dari ajuan 211, ya, dari ajuan 211. Nah, ada banyak ini, semuanya kita lakukan, tetapi tidak bisa dengan serta-merta itu dilakukan karena ada juga yang masih di dalam tahap-tahapan penelitian. Ya, karena apabila itu ada di platform digital, maka itu harus dilakukan dalam koordinasi bersama platform digital. Dan dalam melakukan koordinasi bersama platform digital, tentu kami berusaha semaksimal mungkin. Namun, ya, ada code of conduct yang dilakukan oleh platform digital internasional, termasuk ya pendataan dan pengecekan yang dilakukan melalui advisory yang dimiliki mereka yang berada di dalam negeri kita ini sendiri. Nah, kami juga sekaligus mengambil kesempatan itu untuk menghimbau ya kepada konsultan-konsultan atau advisory dari platform-platform digital yang berada di Indonesia untuk mengambil langkah cepat, memberikan rekomendasi pada platform digital sehingga proses take down dapat dilakukan dengan cepat. Sekali lagi ya, tidak ada ruang dan tempatnya bagi blasfemi, penistaan agama di Indonesia dari agama apapun juga. Ada yang dilaporkan secara resmi dan menjadi kasus hukum yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kami menghormati itu dan tentu tidak mencampurinya. Namun secara ofisial apabila itu diminta, kami tentu memberikan bantuan. Namun kita juga harus mencatat, ya, barang ini bukan barang yang rahasia karena dia menjadi rahasia publik. Semuanya tahu. Ada yang dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Bahkan ada yang didoakan saja. Mudah-mudahan orangnya sadar terhadap semua agama. Kita tahu itu. Dan ada yang berkaitan dengan yang sangat teologis bagi agama-agama tertentu. Kita semuanya tahu itu. Karenanya literasi digital menjadi penting sekali. Agar kesadaran bagaimana memanfaatkan ruang digital secara lebih beretika dan memahami nilai-nilai
kultural dan nilai-nilai ideologi bangsa kita. Nah, disitulah tadi pada saat anggaran pentingnya kita untuk menyiapkannya. Namun sekali lagi, ya apa yang disampaikan oleh yang terhormat anggota Komisi 1 menjadi perhatian utama kita, dan kita berada di jalan dan arah yang sama untuk kepentingan yang sama pula. Ya, sehingga koordinasi dan kolaborasi di sini sangat penting. Pekerjaan ini bukan pekerjaan satu sektor, tapi ini pekerjaan keseluruhan pentahelix Indonesia untuk membersihkan ruang digital agar ruang digital bisa kita manfaatkan dengan benar. Saya terima kasih sekali bahwa ini menjadi concern Komisi 1 yang sama dan menjadi concern pemerintah juga. Dan tentu saya juga berharap agar penegakan hukum juga didukung dengan baik terhadap semuanya. Sepengetahuan saya bukan cuma 1-2 kasus, ada banyak kasus yang saat ini sedang berproses dalam proses penegakan hukum. Dan itu harus dilakukan dengan baik demi masa depan Indonesia dan masa depan ruang digital untuk manfaat dan kepentingan bersama kita sebagai bangsa. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua, penambahan sedikit saja, masih dalam kasus yang sama. Pak Menteri, izin, karena kita kalau bicara platform yang sudah Pak Menteri sampaikan, artinya begini, contoh di Instagram, kalau ada yang melanggar code of conduct, itu akunnya bisa dibekukan. Artinya Instagram bisa secara serius mengawasi. Nah, maksud saya Bigo, Mango, Telegram, artinya mereka sudah selama ini dikenal sebagai tempat-tempat pornografi dilaksanakan. Apakah sudah ada diskusi-diskusi dan kemudian ada diskusi yang cukup keras dengan platform ini? Karena selama ini mereka ada terus dan melakukan pornografi seperti business as usual gitu loh Pak. Padahal kalau ditanya, platform bisa melanggar itu, bisa membekukan dan lain sebagainya. Tapi artinya gini Pak, dengan adanya kasus ini kan membuka supaya kita juga bisa berdiskusi, bernegosiasi dengan platform apapun itu, bahwa kita punya code of conduct di Indonesia, sehingga mereka pun harus melakukan hal yang sama, supaya artinya mereka bisa melakukan itu. Begitu Pak Menteri. Boleh saya jawab? Sudah kami lakukan berulang-ulang kali. Di tahun 2020 yang lalu, bahkan dengan cara yang sangat keras, yang kalau mau tahu caranya setelah rapat ini bisa saya ceritakan. Tapi kami sudah lakukan, sampai kami memberikan ultimatum untuk pemutusan akses, bukan tidak. Namun ya, tentu secara teknis kita juga harus paham bahwa kita tidak bisa membekukan sistem itu dari Indonesia, karena itu berada di mana-mana. Namun demikian, ya, untuk mencomotnya sangat juga tergantung kepada kapasitas dan kemampuan peralatan dan teknologi peralatan yang kita miliki secara jujur. Ya. Kalau ingin itu, no problem Pak, siapkan peralatannya, siapkan pembiayaannya, we will do it. We will do it. Ya, tetapi saat ini secara maksimal dengan peralatan dan sistem yang kita miliki dan berpayung pada regulasi di Indonesia serta universal values yang ada di dunia, itulah bahan yang kami bicarakan dengan platform digital untuk mempunyai tugas kepentingan yang sama demi kemaslahatan kehidupan kita sebagai umat manusia. Jadi tidak sederhana. Kalau Pak Niko ingin tahu, saya bisa ceritakan bagaimana atau apa ya dialog yang kami lakukan. Tentu secara etis saya tidak bisa sampaikan di sini. Tetapi saya kira itu salah satu komunikasi yang intens dan keras Pak. Bukan sederhana, bukan biasa-biasa. Terima kasih. Pimpinan, sedikit interupsi. Jadi saya kira kesepakatan Kominfo dengan berbagai pengelola platform itu tentu kita apresiasi. Tapi ukurannya apa? Menurut saya harus terukur betul. Ada alamat Facebook misalnya, tokoh pejabat publik, tidak ada satupun yang dimuat kecuali berita resmi media massa. Tapi mungkin berita itu tidak disukai oleh penguasa. Semua berita media massa dijamin, lalu diblokir. Apa ukurannya? Kalau ukuran kita undang-undang, itu ada dewan pers. Kalau mau dihukum, hukum persnya. Jadi itu juga harus clear. Jangan sampai media sosial, orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah itu yang diblokir, tapi pelaku yang bahkan sekarang juga belum dihukum pelakunya masih beredar tuh dengan kata-kata yang sangat kasar terhadap rasial, bukan saja terhadap agama, terhadap rasial orang satu pulau tertentu, tidak usah saya sebut, kita semua tahu. Ya.
Jadi harus terukur. Menurut saya Kominfo harus bicara kepada mereka, apa ukurannya? Kita sepakat ukurannya undang-undang di Indonesia. Bahwa dia ada tambah plus luar, oke silahkanlah. Tapi minimal aturan kita harus kita pelihara. Jangan sampai menjadi tebang pilih. Ya. Dan saya mengatakan itu kenapa? Alamat saya, Facebook saya, 600.000 lebih diblokir. Tidak ada berita yang saya muat kecuali berita satu, saya pertanggungjawabkan, kedua berita media massa. Jadi mohon, saya tidak bicara pribadi, saya kira yang lain juga mengeluhkan yang sama. Saya berharap Kominfo dalam posisinya yang menegakkan regulasi ini bisa bicara secara bermarwah ya kita sebagai bangsa terhadap pengelola platform tersebut. Demikian pimpinan, terima kasih.